Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan macam-macam hukum Islam. Sebelum itu Bapak doakan Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian dan pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita ini. Kemudian sebelum kita lanjut pemaparan materi, mari kita sama-sama merenungkan ungkapan dari Imam Syafi'i, "Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan 6 syarat, dan akan aku ceritakan perinciannya di bawah ini." Nah, 6 syarat itu: pertama, cerdik; yang kedua, perhatian tinggi; yang ketiga, sungguh-sungguh; yang keempat, mempunyai bekal; yang kelima, bimbingan dari guru; yang keenam, panjangnya masa. Setiap ilmu selain Al-Quran melalaikan diri, kecuali ilmu hadis dan fikih dalam beragama. Ilmu adalah yang berdasarkan riwayat dan sanad, maka selain itu hanya was-was setan. Adapun Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, hadis sumber hukum Islam yang kedua, ijtihad merupakan salah satu kunci dinamika hukum Islam yang keempat, macam-macam hukum Islam. Ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua bagian besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Adapun materi pertama, pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang petunjuk dan pedoman bagi manusia, dan bila kita membacanya merupakan ibadah. Adapun nama-nama Al-Quran, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan Al-Quran, memiliki 4 nama, yaitu pertama, Al-Quran karena ia dibaca, yaitu memberi pengertian pada kita supaya Al-Quran itu dibaca dan diamalkan isinya oleh umat Islam. Nama yang kedua, Alkitab, karena ia ditulis, yaitu yang ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat menjadi mushaf. Yang ketiga dinamakan dengan Al-Furqan, artinya pembeda, karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Yang keempat, nama Al-Qur'annya disebut dengan Al-Zikru, artinya peringatan, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepadanya Allah. Kemudian, kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 komponen dasar hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, kedudukan Al-Qurannya hukum i'tikadiyah, yaitu mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan, dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Yang kedua, hukum amaliyah, yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syara atau syariat. Dan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum syara dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Yang ketiga, hukum khuluqiyah,
yang berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari melalui gerakan mulut, tangan, maupun kaki. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Fungsi Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman hidup, berfungsi sebagai petunjuk, dan berfungsi sebagai obat. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir untuk memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan jaminan Allah akan menjaga Al-Quran tersebut. Materi kita kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, hadis berarti baru atau khabar. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau segala tingkah laku yang Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maksudnya, sesuatu perkara yang tidak didapati hukumnya dalam Al-Quran maka hendaknya dicari dalam hadis. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu pertama hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, namanya hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perilaku perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis taqririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan sahabatnya. Artinya, Nabi Muhammad memberikan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya dalam suatu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diamnya atas suatu tindakan yang dilakukan sahabat sebagai tanda persetujuan atau boleh atas perbuatan yang dilakukan sahabat. Kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita supaya mentaati hukum-hukum maupun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya atau keterangannya baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan penetapan Nabi. Adapun fungsi dari hadis, pertama hadis berfungsi sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga keduanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebagai contoh, larangan menyekutukan Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran, namun dikuatkan lagi atau dikukuhkan lagi dalam hadis. Fungsi kedua, hadis berfungsi sebagai penjelasan atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Ketiganya masih bersifat umum atau secara garis besar, namun tidak diterangkan bagaimana penjelasannya atau pelaksanaannya, banyak rakaatnya serta rukun dan syaratnya. Di sini fungsi hadis menjelaskan sehingga umat tidak kesulitan untuk melaksanakan perintah tersebut. Fungsi ketiga, menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis juga dapat berfungsi untuk menetapkan hukum apabila dalam Al-Quran tidak dijumpai. Yang ketiga, yang berikutnya, mustalah hadis. Pengertian mustalah hadis itu adalah
ilmu untuk mengetahui istilah yang dipakai dalam ilmu hadis. Kegunaannya untuk menilai kualitas hadis, apakah sahih atau benar atau palsu. Istilah-istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan proses penyampaian sebuah hadis adalah sebagai berikut. Pertama, sanad. Sanad itu adalah orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, matan, yaitu perkataan atau isi hadis yang disampaikan. Yang ketiga, rawi. Rawi itu atau perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ini adalah bagian dari mustalah hadis. Anak-anak sekalian, dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita, rawi sebagaimana yang dijelaskan tadi, hadis dapat dibagi menjadi pertama, hadis mutawatir. Pengertiannya, hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta, sebab diriwayatkan oleh banyak orang. Adapun hadis mutawatir ini dibagi menjadi pertama, mutawatir lafzi, yaitu yang mutawatir lafaznya hadis yang bersumber dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya yang bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang kita dapati apabila melihat dengan mata sendiri. Yang kedua, hadis ahad. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dapat dibagi menjadi dua. Jadi hadis ahad ini terbagi menjadi dua. Pertama, ditinjau dari kuantitas atau jumlah perawinya. Kalau ditinjau dari kuantitas jumlah perawi, hadis ahad ini terbagi menjadi tiga macam. Pertama, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga sanad yang berlainan. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi. Yang ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sanad, dengan kata lain sanadnya hanya seorang diri. Nah, kalau ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi tiga. Pertama, namanya hadis sahih. Pengertiannya, hadis yang sanadnya cukup dan dari awal hingga akhir, dan disampaikan oleh rawi yang sempurna hafalannya. Adapun syarat-syarat hadis sahih atau syarat-syarat dikatakan hadis itu sahih adalah pertama, sanadnya harus bersambung. Yang kedua, perawinya sudah balik. Yang ketiga, perawinya berakal. Yang keempat, perawinya tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Yang berikutnya, perawinya sempurna hafalannya. Yang terakhir, syarat yang terakhir, perawinya harus adil dan hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Materi kita yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, dari bentuk fi'il madi yaitu ijtihada, bentuk fi'il mudhari'nya yaitu yajtahidu, dan bentuk masdar yaitu ijtihadan, yang artinya telah bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah suatu pekerjaan yang menggunakan segala kesanggupan rohaniah untuk mendapatkan hukum syara
atau menyusun pendapat dari seluruh masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Perlu dipahami bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid bersifat relatif, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan hasil ijtihad antara satu dengan yang lainnya. Nah, syarat-syarat melakukan ijtihad antara lain. Nah, ini syarat sebagai mujtahid. Nah, yang pertama, mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum. Yang kedua, mampu berbahasa Arab dengan baik sebagai kelengkapan dan kesempurnaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih, cara mengambil hukum syariat yang bertolak dari Al-Quran dan hadis dengan baik. Yang keempat, mengerti dan memahami soal-soal ijma' atau kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atas suatu hukum syara', sehingga mujtahid tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan hasil ijma' terdahulu. Yang terakhir, memahami nasikh mansukh, sehingga seorang mujtahid tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimansukh atau dibatalkan. Nah, bentuk-bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam, nah apa saja macam-macamnya? Pertama, namanya ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah yang timbul di kalangan umat Islam karena belum adanya ketentuan dalam Al-Quran maupun hadis. Macam yang kedua atau pembagian yang kedua, qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam dengan cara mencari persamaan sifat hukum yang baru dengan sifat hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, bentuk ijtihad yang dikenal dalam Islam ini sudah ya. Oke. Bentuk ijtihad yang dikenal dalam Islam yang ketiga adalah istihsan, menetapkan hukum masalah yang tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahatan umum dan demi keadilan. Yang keempat, pembagian ijtihad, maslahah mursalah adalah kemaslahatan atau kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dilakukan akan membawa manfaat dan terhindar dari keburukan. Sebagai contoh, seperti mengadakan LP. Yang kedua, membuat uang. Yang ketiga, membuat ijazah. Yang keempat, surat nikah dan lain-lain yang berhubungan dengan maslahah mursalah. Yang kelima, istishab, yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan ditetapkan karena adanya suatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Contoh, seorang perempuan yang ditinggal suaminya pergi dan tidak ada kabar tentang suaminya tersebut, tetap sebagai istri yang sah walaupun tidak ada kabar. Nah, bentuk ijtihad yang keenam adalah urf atau adat kebiasaan, yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Urf atau adat kebiasaan ada dua macam. Pertama, urf sahih. Contohnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan peringatan hari besar Islam. Yang kedua, urf atau adat kebiasaan yang fasid atau rusak. Contoh, kebiasaan mabuk,
labuhan, berjudi, berzina. Ini tidak masuk kepada urf kebiasaan yang patut dijadikan pedoman. Yang ketujuh, mazhab sahabi, yaitu perkataan sahabat yang bukan didasarkan atas pikiran semata-mata, adalah menjadi hujjah umat Islam. Yang kedelapan, asyar'u man qablana, yaitu kebiasaan orang-orang terdahulu yang masih diteruskan oleh generasi berikutnya, dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran Islam karena ijtihad telah dibuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam, mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Melalui ijtihad, masalah-masalah yang tidak dapat ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Quran maupun hadis dapat dipecahkan, sehingga ajaran Islam terus berkembang sedemikian rupa menuju kesempurnaannya. Bisa dikatakan ijtihad merupakan daya gerak kemajuan umat Islam. Artinya, ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. Nah, kedudukan dan fungsi ijtihad. Selain memang diperintahkan Al-Quran, ijtihad merupakan proses alamiah bahwa manusia harus menggunakan pikirannya semaksimal mungkin. Apalagi pada masa sekarang yang mana banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam. Bolehkah kita berijtihad? Boleh. Dengan catatan, syarat-syarat mujtahid sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terpenuhi. Oleh sebab itu, di Indonesia terdapat lembaga yang kita kenal dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang merupakan ijtihad secara kolektif atas hal-hal yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan syariat Islam, terutama dalam hal muamalah. Macam kedua, pelajaran berikutnya adalah macam-macam hukum Islam. Pertama, hukum taklifi. Apa pengertiannya? Menurut bahasa adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah ketentuan Allah yang menuntut mukallaf yang sudah balik dan berakal sehat yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau untuk meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, hukum taklifi ini dibagi menjadi 5 kategori. Pertama, wajib. Wajib itu adalah segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, dan apabila ditinggal akan berdosa. Macam-macam hukum wajib adalah sebagai berikut. Ada namanya wajib ain, ada wajib kifayah, ada wajib syar'i, ada wajib akli, ada wajib akli nazari, wajib akli daruri, wajib muawiyah, wajib mukhayyar, wajib mutlak. Itu pembagian dari wajib. Apa contohnya? Sholat. Kalau kita melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita meninggalkan sholat, maka kita akan berdosa. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, sunnah, yaitu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam hukum sunnah adalah sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, sunnah hajat, sunnah ab'ad. Nah, ini dia contohnya seperti puasa sunat ya, dan sholat sunat lainnya. Hukum taklifi yang berikutnya adalah haram. Haram adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala, seperti meminum minuman keras atau yang memabukkan, mencuri dan berjudi. Ini contoh daripada haram. Yang berikutnya makruh.
adalah sesuatu yang tidak disukai atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya makan bawang mentah, makan jengkol, makan pete, makan durian dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan bau pada mulut. Yang kelima, mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala maupun tidak berdosa. Itu yang namanya mubah. Nah, pembagian hukum yang kedua, yang tadi adalah hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wad'i. Pengertiannya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang adanya suatu hukum. Misalnya, sholat menjadi sebab adanya kewajiban berwudu terlebih dahulu. Adanya kemampuan istata'ah, adanya menjadi syarat wajib menunaikan ibadah haji. Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang dalam hal pembagian harta waris. Nah, itulah materi tentang hukum wad'i. Ananda sekalian, itulah materi kita pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan sumber hukum Islam. Semoga Ananda bisa memahami dan mengerti dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Atas kesalahan dan kekurangan Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.